Assalamualaikum sahabat sehat. Kadang kita lupa, nikmat terbesar bukan harta, tapi detak jantung yang masih berfungsi. Tubuh kita bukan milik kita sepenuhnya. Itu titipan dari Allah. Jadi, sudahkah kita rawat titipan itu dengan benar hari ini? Saudara-saudara sekalian, kalau minyak goreng bekas bisa bicara, saya yakin mereka akan berteriak, "Jangan pakai lagi, nanti tubuhmu ikut merana." Tapi kenyataannya, banyak orang masih memanfaatkan minyak jelantah karena murah atau sekadar malas membuangnya. Hari ini, saya akan mengungkap 8 bahaya tersembunyi dari minyak bekas yang bisa mengganggu kesehatan, supaya Anda bisa lebih waspada. 1. Kandungan trans fat yang berbahaya. Saat minyak dipanaskan berulang kali, lemak sehat berubah menjadi lemak trans. Lemak trans ini bertanggung jawab meningkatkan kadar kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baik, dan mempercepat risiko penyakit jantung. Coba bayangkan, satu gorengan saja bisa bikin jantung kita panik, apalagi kalau sudah minyak jelantah yang dipakai berulang. 2. Pembentukan radikal bebas. Minyak panas yang digunakan berulang menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini seperti tentara nakal yang merusak sel-sel tubuh, mempercepat penuaan, dan meningkatkan risiko kanker. Coba bayangkan, setiap gorengan dari minyak jelantah itu ibarat bom kecil untuk organ internal kita. 3. Akumulasi akrolein. Akrolein terbentuk ketika minyak dipanaskan di atas titik asapnya. Bau tajam yang sering kita hirup dari gorengan itu adalah akrolein. Akrolein bersifat toksik, bisa mengiritasi saluran pernafasan, lambung, bahkan berpotensi merusak hati jika ditelan dalam jumlah banyak. 4. Kerusakan vitamin dan nutrisi. Minyak bekas itu sudah kehilangan vitamin E dan antioksidan alami yang ada di awal minyak baru. Vitamin E berperan melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Tanpa vitamin ini, tubuh kita lebih rentan terhadap penyakit degeneratif. Jadi, makan gorengan dari minyak jelantah itu artinya makan tanpa tameng alami tubuh. 5. Kandungan polimer dan zat berbahaya lainnya. Minyak dipanaskan berulang kali membentuk polimer berbahaya dan senyawa karsinogenik, termasuk aldehida dan hidroperoksida. Senyawa ini bisa merusak DNA, memicu peradangan kronis, dan meningkatkan risiko kanker. Tubuh kita bukan pabrik kimia, tapi minyak jelantah bikin tubuh kita seperti laboratorium eksperimen tanpa izin. Nah, mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. 6. Efek inflamasi sistemik. Gorengan dari minyak jelantah bisa memicu peradangan di seluruh tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit modern, diabetes, jantung, stroke, bahkan obesitas. Setiap sendok minyak bekas yang tertelan memicu reaksi inflamasi tanpa kita sadari. 7. Gangguan hati dan ginjal. Minyak jelantah yang teroksidasi menambah beban hati dan ginjal. Hati harus bekerja ekstra untuk mendetoksifikasi zat berbahaya, sementara ginjal harus memfilter residu toksin. Akibatnya, fungsi organ vital bisa menurun dalam jangka panjang, terutama jika konsumsi rutin. 8. Resiko penyakit kronis dan penurunan kualitas hidup. Jika semua bahaya sebelumnya dijumlahkan, kolesterol tinggi, radikal bebas, akrolein, inflamasi, dan polimer, efeknya adalah peningkatan resiko penyakit kronis. Di usia muda mungkin belum terasa, tapi tubuh menabung masalah untuk masa depan. Sederhananya, minyak jelantah itu seperti deposito penyakit. Penutup, kesadaran dan tindakan. Jadi saudara-saudara, 8 bahaya ini, trans fat, radikal bebas, akrolein, hilangnya nutrisi, polimer berbahaya, inflamasi, gangguan organ vital, dan resiko penyakit kronis, semuanya nyata dan bisa terjadi hanya karena kita mengulang minyak goreng. Tips praktis, gunakan minyak sekali pakai, jangan panaskan berulang, dan kalau bisa, pilih minyak dengan titik asap tinggi untuk mengurangi pembentukan senyawa berbahaya. Ingat, tubuh kita bukan tempat uji coba murah. Perlakukan minyak goreng dengan bijak dan tubuh akan membalasnya dengan kesehatan. Ingat, tubuh kita adalah amanah dari Allah. Jaga ia, rawat ia, sebelum terlambat menyesal.
Karena sehat bukan hanya soal angka di timbangan, tapi tentang bagaimana hati dan pikiran kita seimbang. Jangan tunggu sakit untuk sadar pentingnya sehat. Mulailah hari ini, mulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah mendengar. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.